sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kok tidak Tuhan yang Maha Esa? Karena pada dasarnya ketuhanan yang Maha Esa itu kan sifat, kata dasarnya Tuhan. Kalau Tuhan itu kan segala sesuatu benda, karena kata dasar. Nah, oleh karena itu ketuhanan yang Maha Esa itu sifat segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Di mana Tuhan itu kalau filosofi orang Jawa itu tan kena kinaya ngapa, tan kena kinira. Cedak tanpa senggolan, aduh tanpa kelainan. Nah, itu bahwa konsep Tuhan itu ya yang meliputi diri kita, yang menyelimuti diri kita, yang menyelimuti semua makhluk yang ada di dunia atau di semesta. Itu adalah yang diliputi Tuhan. Nah, otomatis gerak-gerik kita, contoh gerak-gerik manusia, gerak-gerik makhluk, itu ya juga diliputi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan itu sumber daya atau sumber energi pada diri setiap makhluk. Berarti kalau manusia itu kan ya mempunyai sesuatu, bergerak, menjalani suatu aktivitas apapun, itu karena apa? Karena sudah dari sumber hidup atau sumber daya yang ada pada diri manusia atau energi. Nah, itulah berarti nama lain Tuhan itu adalah sumber hidup, sumber daya. Atau juga kalau orang agamis meminjam yaitu roh. Roh adalah energi yang ada pada setiap makhluk. Nah, itulah Tuhan. Ada suatu pertanyaan, berarti manusia itu berbuat baik, berbuat buruk, itu ada ketentuan Tuhan. Iya, karena diliputi oleh Tuhan. Kita apapun gerak kita, apapun kita gerak kita baik buruk, itu adalah karena energi yang ada pada dalam diri kita. Ini maksudnya bukan direstui oleh Tuhan kalau berbuat jelek. Oh, itu sudah kehendak Tuhan, bukan itu maksudnya. Energi kita itu berbuat, energi kita melakukan sesuatu itu karena adanya daya yang ada pada diri kita. Nah, daya yang ada pada diri kita itulah konsep dari Tuhan. Nah, itu berarti kalau kita contoh dosa tidak dosa itu bagaimana? Dosa tidak dosa itu kan dari kita. Nah, dari sudut mana yang kita pandang? Kalau kita sudut pandang dari segi itu, orang itu melakukan mencuri, orang itu melakukan sesuatu yang diatur sesuai undang-undang, sesuai agama, itu dikatakan dosa. Ya itulah, itu yang mengatakan. Kalau Tuhan itu sendiri, nah, Tuhan itu sendiri bagaimana? Apa bisa mengatakan, bicara? Karena Tuhan itu bukan sosok. Nah, cuma dari pengalaman orang yang mengatakan Tuhan itu kan karena dari pengalaman itu sendiri, dari pengalaman antara satu A, dua dengan orang-orang lain yang berbeda. Nah, itulah. Berarti intisarina pada dasarnya Tuhan itulah sumber hidup atau sumber daya pada diri. Nah, itulah Tuhan. Nah, terus kalau masalah kita berdosa, lah itu nanti bukan Tuhan yang mengadili, yaitu diri kita. Diri kita yang mengadili. Karena akan berlaku hukum karma pada diri. Siapa yang berbuat jelek akan
menerima, atau bisa juga tabur tuai. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan itu sudah welas asih, sudah memberikan kasih sayang semuanya. Kalau kita jatuh ya karena kita sendiri, karena kita sudah menyimpan data-data diri pada dalam diri kita. Berarti kalau kita tabur tuai memukul orang katakanlah, berarti nanti akan dipukul orang. Karena apa? Karena semesta itu adalah suci. Siapa yang menanam akan menuainya. Namanya tabur tuai, itulah konsepnya. Berarti Tuhan itu jangan dibawa-bawa. Tuhan itu sudah memberi sumber daya hidup pada diri. Bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan dengan baik, itu terletak pada pikiran, perasaan, dan ego Anda itu sendiri. Kalau kita ada sesuatu karena kita menerima dari perbuatan kita, bukan kita berbuat sesuatu nanti karena kita kepleset jatuh, oh karena Tuhan, bukan itu. Tuhan itu jangan disangkut-sangkut pautkan. Tuhan sudah memberi daya hidup pada diri kita. Bagaimana kita mempalkan dengan baikan, karena kita punya cipta karsa budi, yaitu kita harus bisa menyelaraskan pada diri kita. Tuhan adalah Maha Welas Asih, Cinta Kasih, dan memberikan sumber daya hidup. Gunakanlah dengan baik sumber daya hidup pada diri kita. Terima kasih.